Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini saya akan bercerita tentang hal yang paling berbahaya pada ibu hamil. Hal ini sangat penting tentunya karena tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu. Kalau bisa sampai titik nol, kalau bisa. Tapi tentunya agak sulit ya. Perlu dukungan daripada semua pihak. Kali ini saya menyampaikan ini untuk didukung oleh masyarakat dalam hal persiapannya dalam kehamilan. Gunanya apa? Untuk mencegah terjadinya peningkatan angka kematian ibu. Nah, kita mulai ya teman. Tahu nggak teman-teman nih, hal yang menyumbang kematian terbesar pada ibu waktu selama ibu hamilan sampai melahirkannya itu adalah 3 hal. Yang pertama itu adalah karena perdarahan. Yang pertama karena perdarahan berapa persen? Sekitar 31%. Artinya ada 100 orang yang meninggal pada waktu proses persalinannya, pada waktu kehamilannya, itu 31 orang itu mati karena perdarahan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kehamilan dengan darah tinggi atau preeklamsia. Itu sekitar 26%. Artinya apa? Di antara 100 orang kematian pada waktu proses kehamilannya, baik kehamilan maupun persalinannya, itu sekitar 26 orang akan meninggal di dalamnya karena preeklamsi ini. Kemudian yang ketiga adalah karena infeksi dan hal-hal yang lain-lain, itu sekitar 43%. Kali ini saya akan bercerita tentang perdarahan. Karena apa? Karena perdarahan adalah merupakan penyumbang kematian ibu terbesar di Indonesia. Sekitar 31% dari seluruh kematian karena kehamilan. Oke, kita mulai tentang perdarahan. Nah, perdarahan itu adalah hal yang berbahaya nomor 1 seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Biasanya terjadi itu pada waktu proses persalinan. Apa yang didahulunya itu dimulai dengan adanya shock perdarahan. Penyebab-penyebabnya nanti akan kita sebutkan. Setelah shock barulah dia terjadi kematian ibu, itu sekitar 31% dan saya sebutkan. Nah, penyebabnya itu ada 4 hal. Istilahnya kita adalah 4T. T yang pertama adalah tonus. Tonus itu artinya kontraksi daripada uterusnya itu kurang greget. Banyak hal yang menyebabkan kurang gregetnya kontraksi ini. Dan ini yang menyebabkan terjadi kematian sekitar 70%. Artinya dari semua perdarahan itu sekitar 70 orang akan mati karena kontraksinya kurang bagus. Apa yang diakibatkan oleh kontraksinya kurang bagus adalah perdarahannya akan mengalir. Biasanya begitu lahir bayi, lahir plasenta, kontraksinya akan bagus dan mengikat begini. Jadi aliran darah yang di dalam uterus tadi setelah pelepasan daripada plasentanya tadi, dia tidak terbuka, dia tertutup. Karena apa? Kontraksinya bagus. Nah, cara penata laksanaannya tentu kita ceritakan, tapi tidak sekarang saatnya. Saya hanya menceritakan kepada teman-teman bagaimana cara mencegah terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadi perdarahan pada ibu yang hamil dalam proses persalinannya juga. Kemudian yang kedua adalah trauma jalan lahir. Bisa apa itu trauma jalan lahir? Robek di vaginanya, kemaluannya. Kan proses persalinan ada karena bayinya besar, karena dan terlampau keluar, kalau karena suatu hal ada rigid segala macam, itu bisa terjadi robekan jalan lahir. Nah, kemudian yang ketiga adalah tisu. Artinya ada jaringan yang di dalam uterusnya tadi yang menyebabkan terjadi tidak kontraksi juga dia. Karena apa? Karena ada jaringan di dalamnya. Tubuh kalau misalnya dia ada jaringan di dalam uterusnya masih tersisa, mau bentuknya plasenta atau sisa apapun, dia akan mencoba untuk mengeluarkannya. Dikeluarkannya dengan cara mengalirkan darahnya tadi biar berirama dengan keluarnya jaringan. Itu yang dilakukan kompensasi tubuh. Tetapi kalau tidak dibantu segera, maka perdarahannya tentu akan bertambah banyak dan itu berbahaya pada keamanan ibu dan kenyamanan ibu dan kestabilan ibunya sendiri, ya kan? Kalau misalnya darahnya habis, ya tentu ibunya akan menuju ke arah shock, hemorrhage dan menyebabkan terjadi kematian. Kemudian yang ketiga adalah keempat adalah
faktor trombin. Trombin itu bagian daripada darah. Jadi yang membekukan darah itu posisinya di trombin. Jadi trombin ini kalau misalnya tidak bagus, tidak kurang jumlahnya dari tubuh si ibunya, itu juga bisa menyebabkan terjadi darahnya mengalir karena kurang membeku, seperti itu. Jadi 4 hal ini bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Cuman bukan ini yang mau saya sampaikan seutuhnya. Karena hal ini bukan bagian kita ya, masyarakat awam. Yang kita perlukan adalah mencegah hal ini bisa terjadi. Kalau ini tugasnya pelayan kesehatan, ya, tugasnya para bidan, tugasnya para dokter, tugasnya para spesialis. Kalau kita tidak, ini yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan adalah faktor-faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Nah, faktor-faktor itu kita harus tahu dan kita harus mengerti bahwasanya dengan adanya faktor itu di dalam diri kita harus menghindarinya untuk biar tidak terjadi perdarahan pada saat posisi kita misalnya melahirkan, pada saat posisi kita kehamilan, seperti itu. Apa faktor-faktor tersebut? Nah, faktor-faktor perdarahan postpartum itu adalah banyak hal. Yang pertama adalah menikah kurang daripada 20 tahun. Dari beberapa penelitian dikatakan menikah kurang daripada 20 tahun, persalinannya nanti bisa terjadi perdarahan, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang kedua apa? Terlalu tua. Lebih daripada 35 tahun itu merupakan suatu kehamilan resiko tinggi. Bukan hanya perdarahan, tapi bisa hal penyakit lain yang muncul. Cuman dalam hal ini kita cerita tentang perdarahan. Nah, kenapa bisa terjadi di atas 35 tahun yang terlalu tua menyebabkan terjadi perdarahan? Bisa aja ya. Kenapa begitu? Karena dengan usia tua tentu kontraksi juga kurang bagus. Jadi yang bagus itu adalah di antara 20 sampai dengan 35 tahun. Kemudian adalah hamilnya itu kecil daripada 2 tahun. Hamil yang kecil daripada 2 tahun itu artinya kehamilan itu rapat. Terlampau rapat. Kehamilan terlampau rapat ini bisa menimbulkan keadaan perdarahan postpartum pada ibu yang melahirkan dengan kehamilan yang kecil daripada 2 tahun ini. Selain daripada itu, apabila ibu itu ditemukan faktor melahirkan lebih dari 3, jadi anaknya 4, 5, 6, itu lebih cenderung perdarahan. Jadi kalau melahirkan pada saat seperti itu, hal yang saya sebutkan ini tentunya lebih bagus melahirkannya itu di fasilitas umum untuk persalinan. Kemudian apalagi adalah anak kembar. Anak kembar bisa menyebabkan terjadi perdarahan postpartum pas waktu melahirkan, itu bisa perdarahan. Kenapa? Ya, karena bayinya terlampau besar. Ya, karena bayinya terlampau besar, begitu dia keluar, si uterus atau tempat peranaannya tadi itu kurang greget dia kontraksinya, kurang dia mengikatnya, kurang mencengkram dia. Apa yang terjadi karena kurang menyengkram? Seperti kita bilang tadi, apabila dia kurang kontraksi, maka darahnya akan mengalir. Nah, selain daripada itu, hal-hal yang bisa menyebabkan perdarahan itu selain daripada bayi besar, tentu ukuran bayi yang besar. Ukuran bayi yang besar sama modelnya dengan anak bayi kembar tadi, atau kembar 2 atau kembar 3. Itu bisa menyebabkan kontraksinya kurang bagus pada pasca persalinan untuk bayi dan plasentanya, yang menyebabkan terjadi perdarahan yang masif terus menerus, sulit untuk dihentikan. Tapi itu nanti insya Allah masih bisa ditata laksanain oleh pelayan kesehatannya. Kemudian apalagi banyak hal lagi, seperti plasenta letak rendah. Plasenta letak rendah itu bisa menyebabkan terjadi perdarahan pada pasca persalinan. Karena apa? Karena dia tidak termasuk dalam ikatan kontraksi daripada uterusnya tadi. Jadi dia tetap mengalir karena kontraksi itu hanya bagian otot bagian medial ke atas, dia dari segmen bawah rahim namanya ke atas itu ya kontraksi. Tapi ini masalah dia berada di bawah segmen bawah rahim. Jadi kontraksinya kurang bagus. Tidak terikat dia oleh otot yang 3 rantai tadi. Jadi tidak terikat, maka perdarahannya terus mengalir. Nah, apalagi obesitas, ibu yang gemuk lebih cenderung menimbulkan terjadi perdarahan postpartum pada ibu yang gemuk. Jadi begitu kita mengetahui bahwa kita gemuk nih, nanti bisa terjadi perdarahan nih pasca persalinannya. Oh, kalau begitu kita melahirkannya
di fasilitas kesehatan persalinan yang lengkap seperti itu, yang ada dokternya, ada bidannya gitu, seperti itu ya. Kemudian kelebihan cairan ketuban, ya seperti tadi, kelebihan cairan ketuban ini dia menyebabkan uterus atau peranan kita menjadi lebih besar daripada yang biasanya. Istilahnya kalau kita dengar-dengar di daerah kita kan bayi kembar air namanya ya. Nah, bayi kembar air itu juga itulah yang dikatakan kelebihan cairan ketuban ya. Nah, itu bisa menunjukkan terjadi perdarahan pasca persalinan juga dia. Jadi mesti berjaga-jaga. Kemudian ada riwayat perdarahan postpartum. Jadi kita begitu anak ketiga ada perdarahan, anak keempat biasanya lebih cenderung perdarahan juga, kira-kira gitu. Jadi itu juga mesti ada jadi perhatian kita faktor-faktor ini. Apalagi melahirkan plasenta yang lama. Kalau plasenta lama dilahirkan, tentu kontraksinya kurang bagus. Karena apa? Selama proses persalinan kontraksi tadi, uterus tadi, plasenta tadi waktu itu mau kita lahirkan, kan itu terjadi perdarahan yang banyak ya. Makin lama dia darah terus masih mengalir, yang menyebabkan kontraksi juga kurang. Karena apa? Kontraksi yang bagus itu kalau misalnya darahnya cukup, jadi ibu-ibu nggak boleh anemi. Kemudian oksigennya cukup, jadi fasilitas mesti mencukupi alat-alat untuk fasilitas kesehatan si ibu dalam proses persalinannya ya, perlu oksigen seperti itu. Kemudian apa lagi, robekan rahim robek saat persalinan, misalnya ruptur uteri. Persalinan yang lama lebih cenderung kepada ruptur uteri. Jadi hal ini bisa dicegah nggak? Bisa, karena dengan cara mengikuti proses persalinannya dengan menggunakan partograf. Dan itu ditata laksanain oleh orang-orang kesehatan, bidan yang membantu proses persalinan gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian plasenta yang tertinggal ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau plasenta atau barang sesuatu benda ada di dalam perut, tubuh itu akan berusaha untuk mengeluarkannya. Salah satunya caranya yaitu keluarnya darahnya. Nah, makin lama makin habis kalau misalnya kita tidak langsung menata laksanai. Oke, kemudian apa lagi? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah model hidup kita, ya kan, lifestyle-nya bagaimana ya. Kalau waktu hamil, tentu kita selain kita perhatikan faktor-faktor yang tadi kita perhatikan, tentunya kita harus apa tadi? Terus harus melakukan pemeriksaan yang rutin kepada dokter kita masing-masing ya, ke dokter spesialis bidanan di mana kita rutin. Nah, pemerintah dulu menyampaikan ada 4 kali, yaitu 2 kali trimester awal, 1 kali trimester 2, dan 2 kali trimester 3, kira-kira gitu. 1 kali trimester 3. Jadi, tapi sekarang ada berubah, ada 5 atau 6. Bisa 2 di awal trimester 2, 1 kali di akhir dia 2 kali, atau bisa 3 kali di trimester akhir. Kenapa perlu trimester akhir 3 kali? Karena perlu ada perhatian khusus ya, karena dia udah mau lahir. Kemudian apa ya, lifestyle yang lain adalah istirahat yang cukup. Kita harus punya istirahat cukup, istirahat baik fisik maupun mental. Kita istirahat, benar-benar istirahat ya. Kita lepaskan permasalahan di dunia ini, kita tidur nyenyak, serah diri sama sang kuasa. Kemudian hindari stres, tidak boleh ada stres. Stres menyebabkan penyakit. Karena apa? Begitu kita stres, aliran darah kita mengecil, yang terjadi adalah gangguan di kepala, kita jadi keringat dingin, pening-pening kepala, sakit kepala, pembuluh darahnya mengecil di lambung. Dia menyebabkan terjadi asam lambung yang meningkat, pembuluh darahnya mengecil di ujung jari kaki, ujung jari tangan kita jadi dingin-dingin seperti itu. Itu stres. Nggak perlu stres, bahagia selalu, dekatkan diri sama sang kuasa. Kemudian yang berikutnya adalah hindari rokok. Rokok, alkohol itu tidak baik. Rokok menyebabkan sumbatan pembuluh darah, menghambat pembuluh darah kita sampai kepada jaringan paling pinggir, termasuk menghambat jaringan menghambat aliran darah kepada bayi.
Jadi dari kita, bayi kita kalau kita merokok biasanya kecil bayinya. Karena apa? Karena aliran darahnya tidak sampai ke bayinya, sampai tapi sedikit. Padahal dia butuh banyak, kira-kira gitu ya. Kemudian apa? Makan berimbang. Makan yang seimbang itu 4 sehat, 5 sempurna, ya kan? Pakai susu, kira-kira gitu. Oke. Hidup sehat, bahagia selalu. Nah, selanjutnya apa? Oke. Salam sehat selalu. Moga-moga ilmu yang ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sampaikan pada teman-teman betapa pentingnya ibu yang sehat. Mari kita jaga ibu yang hamil agar ibunya siap untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, yang baik budi, yang senang kita melihat bayi kita, ya kan, menjadi penyujuk jiwa kita. Oke, ingat subscribe ya, like and share. Jangan lupa, begitu sebelum kita nonton, kita subscribe. Begitu berguna, kita share biar semua orang tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya Tun Ali Ibrahim.